apa ya, kita itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh atau yang abal-abal, yang tidak boleh diedarkan. Iya, aku setuju. Ya kan? Iya. Karena itu bisa merugikan semua. Iya, Nah, aku itu setuju. satu. Nah, jadi gimana kalau misalnya ini kayak Nikita kemarin, kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap, udah pada jadi tersangka loh. Gitu. Jadi Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah, Maya, aku pengennya baik-baik. Aku bingung, aku pengennya baik-baik, ya gimana, ya aku pengennya selesai lah, Maya. Iya, jadi gini Dok, kalau misalnya emang pengen biar buat Nikita tidak speak up, Ya. sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya Dok, kita fair-fairan aja ya Dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh, Maya, karena aku orangnya nggak enakan gitu, Maya. Oh, iya santai. Main juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetep lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Ya, Gini, jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja Dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus Dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena Dok, ini semua kena, jadi Iya, ya udah, ya boleh Maya, gimana ininya, Maya aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Iya nggak apa-apa Maya. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya Dokter Oki lagi, Dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side Dokter Reza, Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M. Mulut dia tuh mahal Dok, gitu. Tapi kan Niki bisa, maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu gak pernah berantem sama Maya, sumpah aku sama siapa gak pernah berantem, gak pernah ribut, maksudnya aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah gak tahu menau apa-apa gitu Maya. Jadi iya santai. Iya jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya mulut dia mahal, agak doer kan. Baru aja mulai puasa, astagfirullah, banyak banget beredar voice record sindikat pemerasan ria. Mudah-mudahan bulan puasa ini semua kehuru-haraan di dunia maya itu berakhir. Makanya aku sekarang lagi suka baca buku. Ngeri lihat sosial media, bikin puasa batal nggak sih? Saya belum berani menyatakan bahwa itu benar atau tidak, karena apa yang sudah kami sampaikan sebagai bukti di dalam laporan klien kami sekarang sudah menjadi wewenang penyidik, ya. Tapi kami pastikan nanti di dalam persidangan, ya, peradilan, semua itu akan kita buka, ya, secara terang benderang, diperdengarkan dan diperlihatkan apakah memang rekaman yang sekarang sedang beredar benar seperti itu nantinya di persidangan. Hubungan di suami istri tempat tidur, betul. Hubungan suami istri komunikasi, hubungan suami istri renggang atau enggak, life begin at 40 semuanya. Bener-bener. Mau bagus mau enggak di 40. Penentu gitu ya. Penentu. Lo terus, lo bagus, lo enggak, lo hancur, lo baik terus, karir juga gitu kan. Betul. Di 40 karir kamu sampai mana nih?
Iya. Kalau terus bagus, bagus terus sih. Tapi kalau terus hancur, terus ke bawah. Aduh, gila. Terus. Jadi ibaratnya itu banyak decision ataupun keputusan-keputusan besar yang jangan sampai salah begitu lo masuk kepala empat. Betul. Jadi dia pengen dia jadi Asri Palmawati, tapi aku sudah jadi Asri Ulas. Terus tidak menerima jadi Asri Ulas, terus bagaimana? Sehingga kan tidak menerima aku. Artinya apa? Gak suka lagi sama aku. Gak menerima aku apa adanya. Mungkin bisa dilihat buktinya kalau memang saya selama 17 tahun nggak pernah nyariin, ya lucu aja sih ya. Saya udah punya 3 anak yang laki-laki yang sehat, dan seingat saya kalau Mbak Asri syuting malam pun, pagi pun, saya udah jam 1 nih misalnya nggak pulang-pulang nih, saya akan telepon, masih di mana? Oh masih syutingnya ya. Jadi sebelum saya tidur pun saya make sure Mbak Asri itu masih kerja, masih syuting. Jadi nggak, at least saya bisa dengar suaranya, udah aman, udah tenang, saya udah oke lah, saya bisa tidur. Itu secara fakta aja. Terus kalau dibilang nggak pernah ke premier, saya datang kok yang ke Susana, ke keluarga Cemara, yang sama Deddy Corbuzier saya juga datang. Jadi kalau bisa dilihat, mungkin ada di postingan Instagram saya beberapa kali sering datang ke premier Mbak Asri. Cuma mungkin ada beberapa yang nggak bisa datang semua karena memang lagi kerja. Jadi ini sih lebih ke fakta-fakta aja sih. Saya bukan menanggapi atau menyanggah, saya cuma ngasih tahu fakta aja. Dan menurut saya yang ada di podcast itu kan sebenarnya adalah bukan ranah publik ya, itu adalah ranah privacy kita berdua. Seperti saya bilang di awal bahwa hanya saya dan Mbak Asri aja yang tahu. Jadi jadi sikap saya itu lebih, yang saya bilang di Instagram saya itu, buat para orang-orang yang mungkin sudah menonton, cobalah untuk lebih bijak dalam berkomentar ya, karena kan ini satu sisi ya, dan ini juga bukan suatu masalah kriminalitas ya, ini adalah masalah perceraian antara dua pribadi yang berbeda, di mana sudah pasti kalau dalam perceraian itu suami akan selalu ngomong A, istri akan selalu ngomong Z, karena tidak ketemu ya. Makanya bercerai karena dua-duanya sampai sekarang pun tidak bisa ketemu. Ya pastinya apa yang diutarakan Mbak Asri itu saya akan ngomong sebaliknya. Jadi buat karena itu menurut saya nggak penting juga ya. Karena sekarang udah banyak berita-berita yang benar-benar berita-berita ekonomi segala macam yang nggak kondusif, ya janganlah ditambah-tambah sama berita-berita saya yang saling menyanggah gitu. Jadi menurut saya ya udahlah, cukup di Mbak Asri aja. Saya lebih menganggap itu podcast itu ada seperti poin-poin yang harus saya perbaiki lagi, mungkin secara komunikasi saya, mungkin secara attitude saya, untuk saya ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terpenting adalah buat Mbak Asri sendiri. Kalau Mbak Asri sudah bisa sana sangat rileks, sudah bisa rilis semua rasa sakit hati yang dia rasakan, saya doakan Mbak Asri bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih mantap lagi ya untuk beraktivitas, dan tidak lagi tuh teringat-ingat mungkin rasa-rasa sakit yang disebabkan oleh saya begitu. Kita semua berduka ya, dunia pendakian berduka, dan Indonesia harus berduka juga ya, karena Kartens ini kan statusnya adalah gunung Seven Summit dunia, jadi sudah mendunia, dan sampai ada tragedi, ini adalah tragedi dunia juga gitu ya. Saya sangat menyesalkan sekali kejadian ini karena mengena teman saya, Mama pendaki, yang saya sebenarnya kenal dengan beliau itu belum lama. Saya kenal beliau 1,5 tahun yang lalu. Kita sesama orang Malang. Saya sangat terkejut sekali ketika kemarin malam saya melihat posting dari Garrett Madison, karena kita sebagai pendaki pastinya kan kita follow semua pendaki-pendaki top dunia dan operator-operator top dunia juga. Di situ ada Garrett Madison yang baru saja turun dari Kartens, mengatakan bahwa dia mengevakuasi 2 jenazah.
Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan kami juga mendoakan semoga keluarga yang tinggalkan bisa diberikan ketabahan dan kekuatan dan diberikan penghiburan oleh Tuhan. Amin. Semangatnya sih semangatnya luar biasa banget ya. Dua sahabat kan ya, mereka deket banget ya. Di usia yang sudah tidak muda lagi, 60 tahun, dan mereka masih mendaki, itu menurut saya sih amazing banget, luar biasa banget. Lagi-lagi karena cuacanya yang memang sedang tidak bagus ya, dan juga cukup terjal ya. Ya, jadi untuk semangatnya sih luar biasa banget. Tapi sekali lagi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Untuk kita juga sih kayak pelajaran ke depannya, kita harus lebih mungkin lebih untuk mempersiapkan diri juga, untuk riset juga di sana tuh seperti apa, terus kemungkinan terburuknya seperti apa, persiapan yang akan disiapkan sama kita kalau kita mau ke gunung itu. Andaikan seperti ini, backupnya gimana segala macam, mungkin harus lebih ekstra lagi ya. Itu salah satu ke gunung tuh kan sebenarnya ada beda-beda ya, ada yang senang puncaknya, ada yang senang apa. Kalau saya ke gunung sih mencari bisa tidur tenang aja ya, bisa lebih menghilangkan berisik di kepala gitu.